Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Ikhwati din a'azzakumullah. Yang perlu kita perhatikan dan kita senantiasa waspadai, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita untuk berhati-hati dari fitnah wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyebutkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian dari fitnah dunia. Hati-hatilah kalian dari masalah wanita. Wanita itu sendiri merupakan bahagian dari dunia. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut secara khusus tentang wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ini menunjukkan bahwasannya masalah wanita adalah masalah yang sangat berbahaya apabila tidak ditangani berdasarkan syariat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tiadalah yang aku tinggalkan setelahku, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, satu fitnah yang fitnah itu lebih membahayakan terhadap kalangan laki-laki, yaitu fitnahnya wanita. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pedoman kita, perlunya kita penuh kehati-hatian. Karena sungguhnya fitnah yang demikian ini sangat cepat masuk dan sangat cepat seseorang untuk kemudian terkena. Dari beberapa kasus yang ada, seorang laki-laki yang kemudian terfitnah hanya berawal dari perasaan iba. Perasaan iba. Ada rekanan kerjanya, ada wanita lain yang sampai berita kepada dirinya, wanita ini ingin taklim, wanita ini ingin berhijab, tapi kemudian dihalang-halangi oleh keluarganya. Sang laki-laki mengetahui, merasa iba, merasa kasihan. Kelanjutan dari perasaan iba itu ingin memberikan perhatian. Dan akhirnya syaitan membawa kepada fitnah yang lebih dalam, yaitu fitnah yang akhirnya menyebabkan kondisi keluarga laki-laki ini pun menjadi tidak sehat. Maka Nabi SAW memperingatkan tentang hal yang demikian. Disinilah pentingnya
kita untuk bisa membawa diri, memilah dan memilih siapa sebenarnya yang pantas untuk menjadi pendamping kita. Seorang ayah tentu menginginkan anak-anak wanitanya menjadi wanita yang salehah. Seorang suami menginginkan istri-istrinya menjadi istri-istri yang salehah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyun nisa'i khairun. Wanita yang seperti apa yang baik itu? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang baik itu yaitu apabila wanita itu dipandang oleh suaminya, menjadikan suaminya itu senang, baru memandangnya saja menyenangkan. Suaminya merasa senang dengan memandang wanita itu. Kenapa demikian? Karena akhlaknya. Kenapa demikian? Karena agamanya. Kenapa demikian? Karena iltizam wanita tersebut kepada agamanya, kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana tidak menyenangkan sang suami? Suami pulang dari tempat kerjanya dalam keadaan letih, lelah, suami duduk, sang istri menyediakan minuman untuk sang suami. Sang istri menyediakan makanan ringan untuk sang suami, menghidangkan sesuatu yang menjadikan sang suami mendapatkan perhatian, memberikan air minum, makanan ringan, bukan semata-mata air dan makanan ringan secara fisik, tetapi lebih daripada itu, air dan makanan ini terhidang karena bentuk perhatian sang istri kepada sang suami. Kalau sang istri tidak memiliki perhatian kepada suami, mana mungkin dia menghidangkan sesuatu. Suami datang pun, biarin aja. Paling kalau capek, tiduran sendiri. Tapi karena bentuk perhatian, bentuk kasih sayang kepada sang suami, sang istri tentu akan berpikir suaminya capek, ingin minum, dan bila perlu menyediakan minuman yang disenangi oleh sang suami. Panas siang begini biasanya suami saya senang kalau minum cincau. Maka minuman yang merupakan kesenangan suami disuguhkannya. Dan itulah bentuk perhatian. Ingat, bukan semata-mata minuman secara fisik itu yang kita perhatikan, tetapi ada sebentuk perhatian.
Ya. Senang nggak kalau kita diperhatikan? Senang tidak? Senang. Di dalam teori pendidikan, ya, dalam teori pendidikan, ketika seorang murid ditepuk dari belakang oleh gurunya, kamu bagus sekali. Itu murid rasanya melayang. Ustadz saya mengatakan demikian. Baru ditepuk. Nanti teman-temannya, kamu enak banget gini-gini sama ustadz ya. Wah. Itu sudah lain perasaannya. Apa yang bisa menyebabkan perasaan itu bisa lain? Perhatian. Ya. Perhatian. Ya. Seorang suami mau berangkat kerja, ya. Istrinya mengatakan, Mas, pecinya dibetulkan, kok miring begitu. Itu bentuk perhatian. Walaupun hanya sekedar komentar tentang peci, tapi bagi suami, Masya Allah, istri saya kok memperhatikan. Mas, di janggutnya masih ada nasi. Perhatian. Hal-hal yang seperti inilah yang menyebabkan sang suami itu merasa senang kalau melihat istrinya. Ya. Karena diperhatikan oleh sang istri. Ya. Demikian juga tentu sebaliknya. Ustaz kok cerita istri terus yang harus memperhatikan. Ya sebaliknya, suami juga memperhatikan sang istri. Dek, kok belum nyuci piring, capek ya? Biar mas saja ya yang mencuci. Istirahat saja deh, istirahat. Oh enggak mas. Nah sebetulnya senang diperhatikan. Ya. Itu diantara yang menyebabkan seseorang kemudian senang. Ya. Ya. Jadi ya, ketika suami melihat istri merasa senang, ya, rasanya adem. Ya, hati ini adem, ya. Segar hati ini, lebih segar dari cincau yang disajikan, ya. Karena sebentuk perhatian itu. Dan ini adalah salah satu ciri wanita salihah. Suami memandang, menjadikan sang suami senang. Wa tuti'uhu idza amara. Dan sang istri, wanita yang salihah itu apabila diperintah suaminya, dia taat. Walaupun mungkin ketika suami memerintah itu, perasaan dia, hati dia belum bisa menerima. Ya. Belum bisa menerima. Kamu sudah pakai hijab, belum bisa menerima, ilmunya belum ada. Tapi dia hanya yakin ini perintah suami, perintah yang ma'ruf, saya taat. Udah saya pakai. Ya saya memang memakai karena suami, karena saya taat. Cuma itu saja. Sebaiknya jangan begini, harus begini, kata sang suami. Sang istri, kok begitu mas? Ya pokoknya begini. Ya sudahlah, karena saya taat, dan ini bukan sesuatu yang maksiat kepada Allah, saya jalankan. Hanya karena taat. Walaupun mungkin secara perasaan, kok begini ya? Tapi karena taat. Dan itulah ciri wanita yang salihah, ciri wanita yang baik. Ya. Bayangkan kalau wanita itu tidak taat, ya, gak akan bisa. Ya. Pasti terjadi ayel-ayelan. Ya. Suami merintahkan begini, istri akan, kok begitu? Kan sebaiknya begini. Nah.
menentukan ini mau beli rumah, wah rumahnya jangan begitu, sudahlah yang ini saja, seadanya, kita mampunya segini, ya sudahlah taat. Tapi kalau tidak taat, pasti akan timbul ya, perbincangan ya. Dan seorang istri yang taat tidak akan menyelisihi pada dirinya dengan dan hartanya dengan sesuatu yang tidak disukai oleh sang suami ya. Dia pasti akan menjaga dirinya, dia akan menghindari segala sesuatu yang tidak disukai oleh sang suami. Itu ciri daripada wanita yang salehah. Maka disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasalihatu qanitatun." Ya. Maka wanita-wanita yang saleh, qanitatun, adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hafizatun lil ghaibi. Dan wanita-wanita yang saleh itu adalah wanita-wanita yang menjaga dirinya lil ghaibi, ketika sang suami tidak berada di hadapannya ya. Tidak ada di hadapannya ya. Ini wanita yang salihah ya. Karenanya ya, wanita yang salihah ya, dia akan senantiasa mentaati suaminya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa, puasa sunnah, sementara suami dia syahidun, ada di hadapannya, sementara suami dia ada ya, di sisinya. Artinya tidak sedang safar, tidak bepergian. Illa bi'izni, dan dia berpuasa kecuali dengan izin dari suaminya. Wala ta'zana fi baitihi illa bi'izni, dan dia tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumah suaminya kecuali atas izin daripada sang suami. Ya. Kebiasaan orang awam ya, masuk laki-laki lain dan seterusnya, yang ini akan menimbulkan fitnah, memasukkan laki-laki lain ke rumah ya, dan sebagainya. Ini yang akan menyebabkan fitnah. Oleh karena itulah ya, ciri daripada wanita salihah ya, dia adalah wanita yang senantiasa bagaimana taat kepada suami, sehingga dari situlah sang suami merasa senang memiliki pendamping hidup yang seperti itu. Dan wanita yang demikian adalah wanita yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW ketika dia wafat, mati, dan suaminya merasa ridho, maka dia akan mendapatkan jannah. Wanita yang seperti inilah wanita yang pantas untuk meraih jannah. Dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, hadis riwayat Tirmizi, qalat, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita siapapun yang apabila wanita itu meninggal dunia
suaminya ridho kepada dia. Ya. Ketika wanita itu wafat, meninggal dunia, suaminya ridho. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil jannah, maka wanita itu masuk surga. Ya. Bagaimana sang suami tidak ridho? Selama hayat, selama hidup wanita itu, istri tersebut, ya, dia niatkan dalam rangka untuk taat kepada sang suami. Ya, taat kepada sang suami. Ya. Sehingga kemudian ketika dia wafat, sang suami benar-benar merasa kehilangan. Sang suami benar-benar merasa dia adalah wanita yang terbaik, yang telah mendampinginya. Sang suami akan merasa kehilangan. Yang demikian inilah yang menumbuhkan keridhaan kepada sang suami. Ridho. Maka wanita yang demikian ini pantas untuk mendapatkan jannah. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan kepada seseorang untuk bersujud kepada yang lainnya, kepada orang lainnya, maka niscaya aku akan perintahkan wanita untuk sujud di hadapan suaminya. Seandainya, ini menunjukkan bagaimana bentuk ketaatan seorang istri kepada suami. Karena sesungguhnya ketaatan itu menunjukkan kepada sifat kesalehannya, menunjukkan kepada sikap kesalehan wanita tersebut. Inilah yang menjadikan wanita yang solehah itu akan menjadi ibarat perhiasan yang sedemikian berharga. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna dunya kullaha mata'un, sesungguhnya dunia itu seluruhnya adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah. Ya. Walaupun hidup rumahnya dari kedek, ya, hidup penuh kesederhanaan, tetapi manakala yang mendampingi kita adalah wanita yang salihah, rumah yang amat sangat sederhana itu seperti istana bagi penghuninya. Rumah yang gede itu senantiasa dirindukan untuk selalu dikunjungi oleh sang suami. Sang suami nggak betah lama-lama di luar. Kenapa? Karena di dalam rumah gede itu ada seorang wanita yang salihah. Ada wanita yang salihah.
yang apabila dipandang menyenangkan. Ini yang menyebabkan suasana rumah walaupun secara hissi nampaknya teramat sangat sederhana, tetapi secara maknawi memiliki nilai yang sangat agung. Ya. Tapi sebaliknya, rumah seperti istana, berbagai fasilitas mewah, tapi istri yang mendampingi, jangankan taat kepada suami, suami melihat saja rasanya capek mata memandang. Rumah yang sedemikian luas, megah, terasa sempit, membosankan. Rumah yang nampaknya luas seperti ukuran 4L. Ukuran 4L. Lu lagi. Rumah kecil itu kan istilahnya 4L. Ya. Ke belakang kelihatan lu lagi, dari depan lu lagi, dari samping jendela lu lagi, karena sempitnya bisa dilihat. Ya. Itu semua karena keadaan penghuni rumah itu, ya, yang menyebabkan kemudian hati sang suami tidak menjadikan nyaman untuk berada di rumah. Jadi jangan salahkan pasangan hidup kita manakala pasangan hidup kita lebih senang berada di luar daripada berada di dalam rumah. Tentu akan bertanya, bagaimana caranya supaya suami senang melihat saya? Ya, terutama akhlak, terutama agama, terutama iltizam daripada istri itu terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang wanita iltizam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika suami akan datang, dia tentu akan berhias. Ya. Jangan menyambut suami pakaian yang masih bau gas. Ya. Tentu akan menyambut. Ya. Nah, semua ini terpancar dari komitmen seorang istri terhadap tuntunan Islam itu sendiri. Kalau seorang istri yang malas-malasan mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW, maka amaliyahnya ya akan seperti itu. Tidak ada hirs, semangat. Ya. Oh, saya dituntunkan oleh sunnah Nabi SAW untuk berhias kalau suami datang. Berhias dia. Ya. Ingin menyenangkan suami, berhias. Ya. Tapi Ustaz, suami saya mau berhias bagaimana? Suami saya juga enggak membelikan perhiasan-perhiasan yang layak. Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang sang suami menyuruh, berhias lo kalau saya datang. Mas, baju saya itu sudah saatnya diganti. Nah, itu kan berarti harus sang suami yang kooperatif, ya, memberikan fasilitas. Kalau kita menuntut dari seorang istri untuk begini dan begini, maka siap-siaplah sang suami menyediakan fasilitasnya, ya, menyediakan fasilitasnya. Jangan kita menyuruh kepada istri, kamu itu akhlaknya harus baik, tapi fasilitasnya tidak dipenuhi. Apa fasilitasnya? Tidak pernah istri diajak taklim, tidak pernah istri diberi oleh-oleh majalah. Kan sekarang ada majalah wanita, ya tidak? Seperti apa? Qudwah. Hah?
Rumah kan boleh juga dibaca wanita, memang tidak boleh. Konita, beri fasilitasnya. Jangan kita menuntut kepada istri kamu harus berakhlak mulia, mengamalkan ini dan itu, tapi tidak diberi fasilitas. Sama, kamu harus dandan yang cantik, tapi tidak diberi fasilitas. Ini sesuatu yang sangat tidak baik, kondisi seperti ini. Ya tentunya semua fasilitas itu berdasarkan tingkat kemampuan dari sang suami untuk memberikannya. Maka fasilitas-fasilitas yang demikian akan membantu untuk menjadikan wanita itu beramal dengan sebaik-baiknya. Dan ketika wanita itu ingin beramal sebaik-baiknya, maka keinginan dia menjadi wanita yang salihah semoga akan menjadi sesuatu yang tercapai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah, 4 hal yang termasuk sebuah kebahagiaan. Apa itu 4 hal yang termasuk kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang? Yang pertama, al-mar'atus salihah, apabila dia memiliki wanita yang salihah, istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi', tempat yang luas, maksudnya tempat tinggal, rumah yang luas. Wal jarus salihu, tetangga yang baik. Dan yang keempat, wal markabu al-hani, kendaraan yang nyaman. Ini 4 unsur kebahagiaan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arba'un minas syaqa, kebalikannya, 4 hal yang menjadikan seseorang kemudian asyaqa. Yang pertama, al-jarusu, punya tetangga yang jelek. Ini musibah sudah. Yang kedua, wal mar'atus su, istrinya juga jelek. Wal markabus su, kendaraannya juga tidak bagus. Wal maskanu dayyiq, tempat tinggal yang sempit. 4L itu tadi. Jadi cita-cita seorang muslim menginginkan, kalau ingin bahagia, ingin seperti itu, tentunya dengan cara-cara yang dituntunkan oleh syariat. Syahid daripada hadis ini, di situ disebutkan al-mar'atus salihah, wanita yang salihah, menunjukkan bahwasanya kedudukan seorang wanita yang salihah
itu bisa menjadi salah satu faktor seseorang itu berbahagia. Maka sangat penting sekali peran wanita salihah ini. Dan tentu saja untuk ke arah sana perlu pembinaan-pembinaan, perlu ta'lim yang rutin. Jangan sampai kemudian wanita-wanita terfitnah dengan lingkungannya. Tidak hanya terfitnah dengan lawan jenis, terfitnah harta. Ini juga berbahaya. Terfitnah harta akan menjadikan suami dituntut terus untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Wanita terfitnah karir juga demikian, bisa ngurusi karir terus dari pagi sampai sore. Suami akhirnya tidak terperhatikan. Ini pun repot, berbahaya. Namanya fitnah sudah. Oleh karena itulah kita sebagai seorang suami harus pandai-pandai diri membimbing diri kita dan juga istri-istri kita, anak-anak wanita kita, sehingga mereka menjadi wanita-wanita yang salihah. Yang ciri wanita yang salihah sebagaimana tadi telah disebutkan di depan. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan majelis taklim siang hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja kita memohon bahwasanya apa yang kita cita-citakan mendapatkan wanita yang salihah, istri yang salihah, benar-benar terwujud. Sudah saatnya kita sebagai suami atau ummahat sebagai para istri memperbaiki diri untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, karena disitulah prinsip seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Tanpa bimbingan Nabi SAW, tanpa bimbingan syariat, maka kebahagiaan yang diperoleh sifatnya semu, tidak hakiki. Karenanya kembalilah kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.